Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita masih bisa mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMP kelas 9 dalam bab iman kepada hari akhir. Sebelum lebih lanjut, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iman kepada hari akhir. Dalam bab ini yang kita bahas adalah yang pertama beriman pada hari akhir, kemudian perilaku dan hikmah beriman kepada hari akhir. Beriman pada hari akhir, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwasannya alam semesta ini bersifat fana. Alam semesta ini tidak kekal. Alam semesta ini adalah makhluk ciptaan Allah yang sifatnya tidak abadi. Yang abadi hanya Allah, Kholik, yang maha kekal. Oleh karenanya, semuanya pasti akan rusak, semuanya pasti akan binasa. Nah, termasuk rukun iman yang kelima adalah kita percaya akan adanya hari akhir, yang orang menyebutnya dengan nama hari kiamat, ya. Di mana hari itu pasti akan datang. Kapan datangnya? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Adapun dalil tentang hari akhir disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat yang nomor 7. Yakni wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Kita semua termasuk adalah makhluk ciptaan Allah yang bakal akan mati dan bakal dibangkitkan dari dalam kubur masing-masing. Nah, kiamat dibagi menjadi dua. Yang pertama kiamat suro, yang kedua kiamat kubro. Apa itu kiamat suro? Kiamat suro adalah kiamat kecil. Yang termasuk kiamat suro adalah kematian, bencana alam, seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan kiamat suro. Semua makhluk itu pasti akan mengalami kiamat suro. Kapan datangnya? Wallahu alam, tidak ada yang tahu. Kemudian yang kedua kiamat kubro. Kiamat kubro itu adalah hancurnya alam semesta. Seluruh alam semesta ciptaan Tuhan ini akan hancur. Itu yang disebut dengan kiamat kubro. Adapun gambaran peristiwa hari akhir di sini adalah yang dimaksud di sini gambaran kiamat kubro. Bagaimana? Benda langit akan hancur. Gunung-gunung meletus bagaikan kapas yang berterbangan. Kemudian ada gempa yang dahsyat. Sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Pada hari itu manusia bagaikan anai-anai yang bertebaran. Dan gunung pada saat itu, gunung pada hari itu akan memuntahkan isinya bagaikan kapas yang berterbangan. Nah, ini gambaran daripada peristiwa hari akhir. Selanjutnya, tahapan peristiwa setelah hari akhir,
Yang pertama adalah alam barzah. Alam barzah itu alam penantian, alam menunggu antara alam transit ya, antara alam dunia dengan alam akhirat, di tengah-tengahi dengan alam barzah. Jadi setelah manusia itu mati, manusia semuanya akan masuk ke alam barzah. Setelah manusia mengalami kiamat suro, maka manusia akan masuk ke alam barzah. Di dalam alam barzah itu ada nikmat kubur dan ada siksa kubur. Sesuai dengan amal yang dia bawa masing-masing ketika di dunia, dia bisa mendapatkan nikmat kubur atau bisa mendapatkan siksa kubur. Berapa lama dia di alam barzah? Di masa penantian ini, kalau kiamatnya kurang 100 tahun ya dia di dalam kubur 100 tahun. Kalau kiamat kurang 1000 tahun ya mungkin di dalam kubur 1000 tahun. Seperti itu saja. Nah, setelah alam barzah manusia akan dibangkitkan dari dalam kuburnya setelah lebih dulu ditandai dengan ditiupkannya sangkakala pada hari kiamat ya, ditiupkan sangkakala yang kedua. Sangkakala yang pertama itu adalah sangkakala kiamat kubro. Sangkakala yang kedua adalah sangkakala yaumul ba'ats. Manusia ini akan dibangkitkan semuanya dari dalam kuburnya masing-masing. Yang didahului dengan hujan selama 40 hari 40 malam. Lantas setelah hujan selesai, kemudian vakum. Nah, lantas manusia kemudian muncul dari dalam kuburnya masing-masing. Bagaikan jamur yang tumbuh ketika musim hujan. Nah, setelah itu, setelah yaumul ba'ats, manusia akan memasuki yaumul mahsyar. Hari dikumpulkan, hari dikumpul di padang mahsyar untuk apa? Untuk mendapatkan perhitungan, untuk dihisab terhadap amal perbuatannya selama dia di dunia. Kalau dia kemudian amal timbangan kebaikannya berat, berarti dia akan hidup dalam penuh kerelaan oleh Allah, berarti dia akan hidup dalam penuh kebahagiaan, dia akan masuk surga. Itu ketika yaumul hisab. Yaumul mahsyar manusia dikumpulkan, yaumul hisab manusia akan dihisab oleh mizan, suatu alat yang disebut dengan mizan, ciptaan Allah untuk menghitung amal manusia. Fa amma man sakulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Amma adraka ma hiya narun hamiyah. Barang siapa yang saat itu timbangan amal kebaikannya berat, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, diridhoi oleh Allah, akan masuk dalam surganya. Barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka dia akan mendapatkan hawiyah. Dia akan masuk ke neraka hawiyah. Apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Nah, itulah gambaran peristiwa, tahapan peristiwa setelah hari akhir. Jadi alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, dan surga serta neraka. Demikian untuk beriman kepada hari akhir. Selanjutnya adalah hikmah beriman pada hari akhir. Bagaimana hikmah beriman pada hari akhir? Perilaku yang muncul dengan kita beriman pada hari akhir adalah kita akan mawas diri, gemar mencari ilmu agar bahagia dunia akhirat, bermanfaat untuk orang lain, mampu menundukkan hawa nafsu dan menjaga kelestarian alam. Ini perilaku beriman pada hari akhir. Dan hikmahnya gimana? Hidup dalam kedamaian dan ketenangan, semangat menuntut ilmu dan beribadah, menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan, memperoleh pertolongan Allah SWT, dan mendapatkan kenikmatan surga. Inilah hikmah daripada perilaku beriman pada hari akhir. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semuanya besok digolongkan sebagai orang yang mendapatkan keridhaan Allah, keridhaan Allah, mendapatkan balasan surganya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.